Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sulistiono. Biasanya orang manggil Mas Tio gitu ya. Kalau di sini kadang juga ada yang manggil Sulis, tapi biar agak gaul ya namanya Mas Tio aja ya. Kalau Sulis dikira cewek soalnya. Ya, jadi usaha saya itu leker gajahan Bapak Fatoni JR. Jadi ada JR karena ini kan usaha turun-temurun dari almarhum Bapak mertua saya. Kenapa dinamakan leker gajahan? Karena memang lokasi awalnya itu berada di daerah Gajahan. Bapak Fatoni itu adalah nama perintis leker gajahan itu sendiri. Jadi kenapa saya gabungin nama itu, supaya nama itu bisa menjadi sebuah brand yang bisa didaftarkan di Haki. Jadi sekarang brand leker gajahan sudah menjadi hak merek sendiri itu. Usaha ini bermula memang dari almarhum Bapak. Dulu almarhum Bapak itu berkeliling di daerah sekitaran Gajahan, kayak di Keraton, di Seraten, di Pes, dan sebagainya di sekitaran itu. Kemudian pada sekitaran tahun 98 lah, waktu ada kerusuhan itu mulai menetap di daerah Gajahan. Itu tepatnya di depannya, kalau orang bilang di depannya yang nyopit gitu. Itu kan ya satu orang pintar gitu ya di sana. Jadi hanya di situ dulu cikal bakalnya leker gajahan bermula. Jadi kemudian setelah almarhum Bapak nggak ada itu di sana dipegang sama anak nomor pertama, Ibu Suwarni. Jadi itu kakak dari istri saya gitu. Kemudian waktu itu sih saya sebenarnya masih kerja sebagai karyawan swasta, kerja dan kuliah. Kemudian setelah kami menikah 2011, kita ingin mencoba membuka sebuah usaha. Kenapa saya berpikiran kenapa kita nggak meneruskan usaha ini aja bisa ngembangin gitu ya. Nah dari situ saya punya sebuah pemikiran kita harus ngembangin usaha ini supaya lebih besar gitu ya. Jadi saya mulailah pada tahun 2012 saya resign dari tempat kerja dan mulai usaha ini. Usaha ini pun saya mulai dari terjun langsung. Saya waktu itu belum bisa masak, belum bisa bikin apa-apa gitu. Jadi dari bermodalan gerobak bekas yang ada di rumah, terus dari dipinjemin wajan dari mbak saya, Mbak Suwani itu, saya nekat jualan pertama kali itu di daerah Swedari. Di daerah Swedari itu. Jadi waktu itu mulai waktu ada acara OVJ, Opera Van Java. Itu pertama kali saya mulai jualan itu. Saya nyurung gerobak dari daerah rumah saya di daerah Jogopajan dan Kusuman itu sampai ke Sriwedari gitu. Nah, disitulah saya mulai pertama kali usaha di daerah Sriwedari. Pertama kali mulai. Berjalannya waktu itu, karena saya kan belum punya bakat berjualan waktu itu. Jadi saya juga dulu karyawan swasta, nggak pernah jualan. Belajarnya kan pun masih belum sempurna, masih salah-salah lah, masih bentuknya masih nggak jelas, masih dibantu sama kakak-kakak saya yang nomor 2 juga, kakaknya istri saya nomor 2 dari Ibu Rofiko sama Mas Tri Suyatno yang kakak nomor 3. Jadi almarhum Bapak Waton itu punya 4 anak, Ibu Suwarni, Ibu Rofiko, Mas Tri sama istri saya Maya Afin Suryani. Masih dibantu waktu itu, masih dibantu. Dan setelah melihat hasilnya waktu itu, waktu pas event acara OVJ itu kok lumayan ya, saya bisa dapat waktu itu satu hari dengan harga leker 2.000, omset saya bisa sampai 600.000 itu udah seneng banget. Nah, waktu tahun 2012 itu seneng banget itu. Nah, dari situ bukan, oh iya, ternyata usaha itu ya seperti ini gitu. Jadi kalau kita mau bekerja keras, hasilnya pun insya Allah bisa lebih baik gitulah. Karena dulu saya kerja gajinya masih nggak seberapa, masih sekitaran baru 1 juta. Kalau kita satu hari dapat omset segitu kan udah seneng banget ya. Jadi dari itu saya mulai semangat lagi, mulai mengembangkan usaha ini.
Udah 1 dekade ini, udah hampir 11 tahun saya mulai meneruskan usaha ini. Ya dari awalnya seperti itu. Kemudian dari mana saya mulai belajar untuk mengembangkan usaha ini, pertama kali saya itu ikut pelatihan itu dari inkubator bisnis. Itu dari UNS. Itulah pertama kali saya kenal Mas Bayu. Kita satu inkubator bisnis yang diadakan oleh UNS. Nah, di situ pertama kali pelatihan. Di situ dulu ada BIMTEK sampai BIMTEK kelima. BIMTEK 1, 2, 3, 4, 5. Di situ saya banyak belajar dari wirausaha yang udah sukses. Dulu ada dari Mas Gibran juga pernah ngisi acara, dari Bebek siapa itu? Dulu yang di Kartosuro? Pak Andut juga, terus banyak banget dulu dari orang-orang sukses mereka bercerita. Di situ menjadi semangat saya karena waktu itu saya juga baru mulai usaha, semangat saya untuk terus mengembangkan belajar. Dari situ saya mulai mencari banyak relasi lah cara-caranya dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman, dari dinas-dinas, dari semuanya. Berjalannya waktu saya sambil berjualan, sambil mencari kenalan-kenalan. Dari mana kenalannya itu? Kadang dari customer sendiri, kadang orang beli kan karena saya masih terjun sendiri. Jadi kadang dengan cara saya menanyakan kepada orang pembeli itu bisa menjalin hubungan antara penjual dan pembeli supaya lebih akrab. Mereka menjadi pelanggan loyalitas kita. Kadang ada yang memang udah tahu dari pelanggan Bapak zaman dulu. Jadi tugas saya itu untuk supaya orang yang tadinya belum tahu jadi tahu, orang yang sudah tahu lebih tahu bahwa Leker Gajahan ini masih eksis gitu. Jadi dari situlah pertama kali saya memulai usaha itu. Untuk saat ini cabang yang saya punya itu ada di Leker Gajahan di Jalan Reksoniten. Kalau untuk cabang yang lama itu sekarang dipegang sama kakak saya nomor 3. Kemudian dengan branding saya Leker Gajahan Bapak Fatoni Junior, saya buka di daerah Gajahan juga, di daerah Pojok Beteng di Gajahan. Kemudian ada di Solo Paragon Food Factory lantai 2 dan Food Paragon Street Food lantai 1. Jadi di jalan jembatan mau ke pintu keluar itu. Kemudian ada di Depak Mall di rantai G atau di Central Park itu di yang semi outdoor dekat dengan daerah yang Excelso itu bawahnya Inul di situ. Terus di Luwes Ngentan di food court-nya, jadi di food court-nya yang pinggiran kaca itu nanti di Luwes Ngentan ada. Kemudian yang di rest area Pendopo KM 456 Solo Tigo. Jadi nanti kalau misalnya kita dari arah Solo ke Semarang, nanti itu ada rest area yang ada jembatannya ngelewatin tol itu, ada gedung A dan gedung B. Nanti Leker Gajahan itu ada di gedung B di lantai UG dekat musola. Nah, nanti kalau misalnya kita mau ke Semarang bisa mampir. Nah, dari pameran itu adalah salah satu strategi saya untuk memasarkan atau untuk membranding Leker Gajahan ini ke masyarakat yang ada di Solo. Jadi dari pameran itulah aku ingin lebih memperkenalkan bahwa Leker Gajahan itu sebagai salah satu makanan khas tradisional yang ada di Solo. Jadi visi misi saya itu sebenarnya salah satunya juga ingin menjadikan Leker Gajahan itu sebagai jajanan tradisional ikon di Solo. Jadi selain kayak serabi, kayak nasi liwet, jadi yaitu ingin membranding Leker Gajahan selain makanan yang bisa dicari di daerah Solo gitu. Dari pameran itu, dari event-event itu, kita pasti selalu ikut. Kadang di Depak, kadang di mall-mall mana, di event mana, kita selalu ikut. Dari pertama kali saya mulai jualan dari event Bazar Kampung pun dulu yang saya memulai ikut event-event itu dari Pasar Kampung. Jadi dulu keliling kampung satu ke kampung lain gitu. Nah, dari situlah saya mulai event-event kuliner seperti itu. Jadi di karyawan saya itu ada karyawan tetap dan karyawan pocokan namanya ya. Jadi itu kan supaya kayak pas ada event kadang biar nggak ganggu di outlet. Jadi kita ada karyawan pocokan. Pocokan itu bisa dari tetangga, dari saudara, kadang dari orang magang. Jadi kalau karyawan tetap itu sekitaran ada 16, kalau ada pocokan ya ada 5-an lah Mas. Jadi sekitaran 20-an kalau di totalan. Nah, jadi kalau pas ada event kan bisa bantuin. Kadang dari tetangga, saudara ayo bantuin. Soalnya kalau nggak kayak gitu, nanti di outlet yang tiap harinya bisa terganggu nanti gitu. Karena ini saya juga tahunya Leker itu semenjak ada di Solo. Sebenarnya saya itu bukan orang Solo, saya itu orang Ngapak City.
Dari Ngapak situ mah Cilacap. Saya di sini juga merantau, saya kuliah, terus saya kerja, kemudian saya menikah dan di sini. Nah, saya juga baru tahu leker juga seperti ini, karena terus kemudian saya mempelajari leker Solo seperti ini. Jadi setelah saya pelajari, ternyata jenis leker itu di Indonesia itu banyak. Leker Solo itu bentuknya yang memang kayak wajan serabi. Kemudian kalau kita ke utara dikit di Semarang itu ada namanya leker paimo ya, kalau lebih yang terkenal di sana. Itu dengan cara diputer, itu adonan di wajan terus puter, itu wajannya putar. Kemudian orang ada lagi leker yang pakai teflon dibalik, kayak pakai pantatnya teflon itu juga orang menamanya leker gitu ya. Jadi kalau kalian lebih pernah lihat itu ada teflon dibalik di situ, itu juga dinamain leker. Juga kadang orang kayak semacam krepes itu mereka menyebutnya kadang juga leker, padahal kalau lebih dikenali sebenarnya krepes, cuma kalau biasanya di Jawa orang kadang nyebutnya leker juga. Jadi memang macam-macam. Tapi di sini saya ingin memperkenalkan bahwa leker yang ada di Solo itu memang leker yang tradisional, yang memang bentuknya itu tradisional banget. Memang sekarang udah nggak pakai arang karena kan outlet saya itu baru ada di mall-mall, sementara di sana kan tidak dilarang pakai arang. Jadi kita pakai kompor dengan jumlah yang banyak, nah, supaya antriannya nggak begitu panjang. Jadi leker gajahan itu sesuai dengan namanya juga kan gajahan, pasti besar, isinya banyak. Nah, disitulah lebih dikenal kenapa leker gajahan. Juga karena lekernya itu isinya mantap, lebih banyak daripada leker yang lain gitu. Isinya mantap, bahannya juga yang premium. Kita pakai bahan premium, kita nggak sembarangan kan ya. Jadi disitulah kenapa saya selalu membranding bahwa leker gajahan itu orang makan satu pasti kurang. Kurangnya juga bukan karena kurang sedikit, tapi karena pengen lagi kayak gitu. Hal ini juga dari pengalaman dari saya kuliah dulu kan ada seorang dosen itu dia punya filsafat berjalanlah di atas kebanyakan orang berjalan. Nah, dari situ kalau orang tahu leker dulu itu kan berjualannya pasti di depan sekolahan, di SD, di pinggir jalan yang jualan tua-tua gitu kan ya. Orang tua gitu maksudnya. Nah, di situ saya berpikiran, kalau aku jualannya sama seperti mereka, pasti aku juga nggak akan pernah berkembang gitu kan ya. Jadi kenapalah saya copy filsafatnya itu, ya berarti saya harus berjualan lebih dari yang seperti yang ada yang sekarang gitu. Lalu jualannya menyerangnya di mall-mall sekarang gitu. Jadi lebih ke menengah ke atas mungkin. Tapi bisa juga dinikmati dengan semua golongan dari anak sampai orang tua gitu. Makanya saya buka kebanyakan di mall-mall yang ada di kota Solo gitu. Ya, jadi untuk leker itu sendiri pada awalnya itu cuma ada pisang original. Jadi itu pisang, gula pasir, sama bubuk coklat. Nah, itu dulu pertama kali jualan cuma itu satu macam aja. Dan Bapak dulu jualan cuma pakai itu. Kemudian berkembangnya waktu, almarhum Bapak ada pakai meses, ada pakai keju, terus ada pakai susu. Nah, kemudian berkembangnya waktu juga ketika saya memegang itu, kok itu juga berdasarkan dari customer, karena kan saya sering berkomunikasi sama customer waktu ketika saya jualan. Mereka membawa kayak topping kekinian waktu awal-awalnya Nutella itu ya, dulu awalnya keluar Nutella lah, waktu lagi boomingnya, mereka bawa sendiri. Gitu. Terus saya berpikiran, kenapa saya nggak nambah topping seperti ini ya, ini kan sebagai topping kekinian. Akhirnya saya nambahin itu ada topping Nutella, ada Skippy, ada Ovomaltine, ada Chocomaltine, ternyata responnya bagus. Jadi itu sebagai tambahan topping dari saya, ada topping durian, itu sebagai variasi lah ya. Jadi tapi tetap tidak meninggalkan topping original kayak yang pisang original itu, karena orang zaman dulu pasti mereka akan lebih memilih ke yang topping original gitu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan pada generasi-generasi sekarang yang menginginkan jenis topping yang kekinian. Jadi kita semua bisa menyediakan seperti itu. Untuk kisaran harganya kita memang kita ada beberapa tempat beda harga ya, kayak misalnya di kios, karena kita kan di luar mall, mungkin sewa tempatnya nggak begitu mahal, jadi kita patok dengan harga pisang original itu mulai dari 4.000, pisang coklat 5.000, pisang coklat kejunya 6.500, untuk topping-topping itu ada 8.000, ada 9.000, jadi nanti itu pun bisa di mix, jadi misalnya pisang coklat ditambahin pakai Skippy atau apa itu bisa, nanti per topping ada harganya sendiri. Untuk yang di mall, karena kita kan memang di mall tahu sendiri untuk harga sewa memang mahal, jadi itu memang masuk ke biaya produksi kita, jadi harga dimulai dari harga
pisang coklatnya 6.000, pisang originalnya 5.000. Sebenarnya sih selisihnya nggak banyak, cuma selisih 1.000. Dari harganya seperti itu. Untuk suka duka pasti banyak juga ya, namanya usaha. Namanya usaha kan nggak setiap saat datar aja, pasti ada naiknya, ada turunnya. Banyak sekali, kadang kayak penjualan menurun itu juga. Tapi itu jangan kita jangan kita jadikan sebagai sebuah apa ya, supaya kita jatuh lah ya. Biar itulah menjadikan kita sebagai semangat lagi untuk naik lagi, untuk semangat lagi gitu. Kayak dulu misalnya kita lagi, contohnya kalau kita event, kalau kita pameran, kita udah siap-siap, ternyata dari faktor eksternal hujan, seharian hujan, itu pasti kan juga rugi juga kan. Itu sebagai salah satu pengalaman kita. Terus ketika dulu pernah saya waktu jualan pertama kali itu saya pakai motor, pakai bronjong, tiba-tiba pisangnya hilang semua dari bronjong itu. Udah sampai di tempat mau jualan, kita lihat ke belakang ternyata bronjongnya jebol, bolong, hilang. Itu juga sebenarnya sebagai suatu cerita lah buat kita, pengalaman gitu. Terus kadang ya dari customer, kita kan nggak bisa ngontrol customer itu seperti apa kan ya. Jadi kadang ada yang mereka merespon positif, ada juga yang merespon negatif. Tapi itu sebagai kritik yang membangun buat kita untuk terus berkembang gitu loh. Jadi biar apa yang diinginkan customer itu bisa kita perbaiki. Dari mulai mungkin dari packaging yang dulu putih polos, kita sekarang ada packaging yang lebih bagus. Terus ada gimana dari pelayanan, kita sedikit-sedikit belajar lah. Nah, dari sini kan namanya usaha pasti perlu banyak belajar. Saya juga masih awam sih di bidang usaha ini. 10 tahun saya rasa masih jauh dari almarhum Bapak yang sudah puluhan tahun jualan dari tahun 68. Bayangkan 68 sampai berapa puluh tahun, udah hampir 50 tahun jualan keliling kampung. Mungkin kalau untuk jualan keliling kampung saya mungkin juga belum tentu sanggup ya. Maka dari itu saya dulu bertepatan di Sudari pun makrok di sana. Terus kemudian saya buka outlet di beberapa tempat seperti itu. Jadi untuk rencana ke depan tetap ingin mengembangkan Lengker ini agar lebih dikenal selain di daerah Solo, di daerah luar kota pun ingin lebih dikenal. Jadi mungkin dengan cara membuka cabang. Kadang memang banyak sih yang pengen bekerja sama seperti kayak franchise dengan Lengker Gajahan. Cuma kok saya kayak franchise mungkin di awal kita punya untung yang banyak, tapi kok saya kadang takut gitu loh. Karena franchise kadang kalau tergantung franchisernya nggak bisa menjaga mutu atau nggak bisa jaga, nanti takut menjadi bumerang buat kita gitu. Makanya itu saya buka di luar kota di daerah rest area. Kok di sana bagus ya, jadi kenapa aku nggak buka di luar kota lagi gitu, tak pegang sendiri. Mungkin kedepannya mungkin untuk jangkauan yang lebih jauh, mungkin dengan cara bagi hasil dengan orang, karena mungkin jangkauannya dari sini kan kita mengcover agak susah. Mungkin untuk daerah Jawa Tengah lah masih bisa saya cover sendiri. Kayak misalnya nanti saya pengen buka cabang di Semarang, mungkin saya buka sendiri. Karena memang keuntungannya lebih banyak kalau saya buka sendiri sih. Karena marginnya Lengker kan cukup tinggi gitu. Jadi nanti mungkin daerah Jogja, Semarang masih saya cover. Mungkin untuk daerah agak jauh Jakarta, apa Surabaya mungkin bisa kita bagi hasil. Mungkin sistemnya seperti itu. Jadi saya tetap bisa mengkontrol outlet itu. Jadi tetap bisa saya misalnya dari bahan baku, pemilihan pisang, itu masih bisa saya kontrol. Nggak bisa sembarangan pakai misalnya kayak mesesnya itu harus dengan merek tertentu, kan harus kita kontrol terus karena itu mempengaruhi rasa. Pisang harus pakai jenis tertentu, itu nggak boleh pakai pisang yang tidak disarankan dari kita. Jadi nanti tetap ada sistem prosedurnya seperti itu. Jadi bagi siapapun yang ingin memulai usaha, mulai dari nol ya. Karena ini di sini saya juga mulai usaha, mulai dari nol juga, mulai dari terjun sendiri. Karena saya hanya membawa bendera nama Lengker Gajahan dari almarhum Bapak, tapi tidak mudah juga ya untuk mempertahankan serta mengembangkan usaha ini. Memang butuh perjuangan, apalagi kalau kita memang belum pernah memulai usaha, itu memang sangat berat. Tapi di satu sisi semangat, pantang menyerah, juga jangan gengsi, itu nomor satu. Karena dulu memang pertama kali buka saya agak sedikit gengsi ketika ketemu dengan teman saya yang udah lebih sukses dari saya waktu itu. Salah satunya teman sudah bawa mobil, saya masih pakai
motor, pakai bronjong, itu memang sebagai apa namanya, semangat saya sebenarnya. Saya ingin seperti teman saya yang lebih sukses gitu. Jadi kita nggak perlu gengsi. Kita penting tujuannya kita mencari rezeki ini halal. Insya Allah menjadi berkah buat kita, semangat, dan terus kita mencari ilmu, karena rezeki itu juga tidak dari sekedar uang ya, dari teman, dari contohnya dari Mas Bayu ini juga sebagai rezeki saya juga kan, teman yang baik, mereka bisa menunjukkan apa namanya, membantu sekedar ilmu lah buat mengembangkan usaha ini. Jadi ya kalau kita pas pantang menyerah, memang kadang kita sebagai manusiawi, kalau pas kita lagi jatuh, memang kita merasakan bahwa itu benar-benar berat, tapi gimana caranya kita supaya kita bisa terus bangkit lagi, karena kita mempunyai suatu tujuan. Tujuannya itu ya itu tadi, saya ingin selain sebagai mata pencaharian saya untuk menghidupi keluarga, saya juga ingin membawa nama almarhum Bapak Patoni walaupun sudah almarhum menjadi bangga bahwa ini Leker Gajahan bisa eksis dan terus berkembang. Jadi ini kan sebagai warisan leluhur almarhum Bapak Patoni. Nah, di situ saya mempunyai sebuah tugas untuk terus mengembangkan bisnis ini. Jadi tetap semangat buat yang memulai usaha, pantang menyerah juga ya, gitu ya. Berdoa dan jangan lupa untuk bersedekah. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin menikmati Leker Gajahan, nanti bisa dicari di online food, bisa di GrabFood, ShopeeFood maupun GrabFood, atau bisa ke lokasi kita di offline, ada di Gajahan sendiri di Jalan Reksoniten, di Solo Paragon nanti ada 2, di Depak Mall di Luas Gentan, dan di rest area KM 456 Solo 3. Di CFD pun kita juga buka ya setiap minggu pagi. Nanti lokasinya ada di depan Excodim atau tepatnya itu di lampu merah Stadion Sriwedari. Jadi nanti kalau kita mau ke Sriwedari ada tulisannya I Love Solo, itu nanti tinggal nyebrang dikit di depan rumah bangunan gede itu. Nah, pas di depannya. Di situ nanti setiap minggu pagi di CFD kita hadir. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga ini bisa menjadi sebuah sedikit ilmu atau sedikit pelajaran, sharing-sharing dari saya ke depannya supaya bisa menjadi sebuah semangat untuk memulai usaha bagi UMKM yang ada di Indonesia, terkhususnya yang ada di Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.